Halo Sobat Mea, selamat datang di playlist Debat Mea, di mana kalau biasanya nih acara podcast dan sejenisnya kita selalu membahas di mana semua orang bakal setuju dengan satu topik. Nah, tapi di playlist Debat Mea kali ini justru kita akan mengadukan, kita akan membuat panas, kita bakal perdebatkan materi-materi bahasan-bahasan yang selama ini mungkin nggak banyak orang sempat utarakan gitu ya. Dan di sesi playlist kali ini kita akan ngebahas tentang mana yang lebih baik antara jual murah versus jual mahal. Di sudut kanan saya ini ada salah satu orang praktisi di mana dia ini bisa dibilang mungkin lebih rela mati daripada jual murah gitu ya. Segitunya pahamnya, segitunya pakemnya dengan aliran kalau jual tuh untungnya harus banyak. Dan di sisi kiri saya ada lawannya, di mana orang ini selama bekerja, selama berbisnis membantu satu perusahaan selalu mikirnya menekan biaya produksi supaya bisa jual semurah mungkin. Dan sekarang sebelum kita mulai, kita bakal berkenalan dulu dengan narasumber kita. Dari sudut kanan, silahkan Pak. Oke, saya Satria Mega. Saya punya jenjang karir itu udah 18 tahun. Saya mulai dari perusahaan tour and travel agency itu selama mungkin tiga perusahaan. Jadi perusahaan travel agency yang konvensional dulu, kemudian ke umroh haji, kemudian saya juga marketing manager area untuk sebuah perusahaan penerbangan, dan saya juga pernah jadi marketing manager untuk hotel bintang 3 di kawasan Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Terus pernah juga jadi operation manager di perusahaan telekomunikasi dari Hong Kong yang buka kantor di Indonesia. Seperti itu. Jadi ya sedikit lah pengalaman saya gitu lah. Gitu Coach. Oke. Ya. Dan di sebelah kiri kita perkenalkan buat penantang kita. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Coach. Sesuai dengan pakaian yang saya gunakan, ya. Kalau SD itu nggak perlu ribet kayak pakaian SMA ya. SD itu udah cukup taktis, praktis, jawab apa adanya ya. Kurang lebihnya. Perkenalkan saya Haris dari tadi di sini ya. Dari tadi ya. Iya. Maklum sih. Gak apa ya. Pengalaman pekerjaan saya selama kurang lebihnya hampir 15 tahun ada sempat di manufacturing, ada juga sempat di garment, ada juga di hospitality, ya campur aduk lah. Tapi intinya dengan pengalaman tersebut saya bisa menekan biaya untuk dapat kuantiti yang banyak supaya dapat banyak untung. Oke. Gitu aja, Pak. Oke, sekarang kita mulai nih pertanyaan pertama gitu ya. Buat yang kiri dulu. Gitu. Kenapa sih Pak Haris jauh lebih pro buat jual murah dibandingin dengan jual mahal? Emang apa sih alasannya kalau jual murah tuh lebih untung? Iyalah, jelas. Kalau misalkan kita jual mahal tapi nggak ada yang beli, buat apa Pak? Yang penting mah kita realistis saja. Kuantiti banyak yang beli, murah lagi. Ya udah pasti dong. Emang pasti kalau murah itu laku? Oh, sudah pasti. Kita tinggal ngikut tren saja. Apa namanya? Ada yang ramai kita ikutin. Terus kalau ada yang lebih murah, banting lagi. Bisa. Kalau misalkan itu masih nggak tidak berhasil juga, ya kita tekan biaya HPP, ya kan? Kita tekan lagi biaya sumber daya. Kejam. Yang penting kan semuanya terlaksana dulu ya. Kita punya barang, kita punya sumber daya yang mau berjuang dulu nih sama kita. Ya kan namanya juga pengusaha baru atau mungkin UMKM baru yang baru terjun, kita kan nggak tahu nih, tapi kita juga nggak asal punya modal asal banting. Ya kita juga harus punya cadangan nih, dana cadangan kalau misalkan memang banyak banget barang yang kita produksi, terus akhirnya nanti ternyata ada keluar barang baru lagi, ya kita ngikutin sama tren yang lagi hype-nya apa gitu. Oke, kalau Pak Ega, di sini kan yang penting murah. Kalau misalnya ada yang banting lagi, sampai pegawainya sunat gajinya, bener ya? Oke, nah sekarang kalau dari sisi kanan nih, nah kenapa lebih milih jual mahal gitu? Jual mahal, oke. Sebetulnya mahal itu relatif, tapi saya lebih memilih terjangkau untuk kalangan tertentu. Nah, seperti itu ya.
Jadi kalau misalnya jual murah udah jelas, yang namanya murah tuh kan di bawah banget, tanpa filter malah ya. Semua orang bisa beli dari atas sampai bawah, ya kan? Tanpa filter. Bayar karyawannya mahal dong. Nah, nggak mahal. Nggak mahal. Kata saya juga kan itu nggak mahal, relatif. Mampu dong, ya kan? Sekarang gini, kalau misalnya si karyawan ini memang saya bayar mahal ya, anggap 5 juta, tapi dia bisa menghasilkan 10 kali lipat, layak. Sudah yakin laku tuh barangnya. Oh iya tentu kan. Dia mah tahu, dari keling. Oke. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya jual produk yang mungkin lebih ke menengah ke atas ya. Jadi seperti ini. Kita bisa main satu di margin. Jadi banyak sekali ruang untuk berpromosi. Jadi kita tuh nggak usah kayak aduh ini ngapain lagi ya, nyunat lagi pegawai lagi gitu kan. Jadi hak-hak pegawai saya itu tetap terpenuhi. Ya. Cok manggut dulu udah Realistis aja, Pak. Realistis aja. Tapi gini, Sekarang kan tapi gini kan tadi kan yang di sini kan mikirnya kalau realistis kalau misalnya murah itu laku. Iya, main volume. Mahal itu Iya. pasti nggak laku gitu kan. Iya. Nah sekarang gini, ada nggak argumen yang bilang ya nggak selamanya gitu loh murah itu laku gitu. Buktinya banyak juga kan di Banyak e-commerce juga, yang murah betul. kan nggak laku-laku kan. Ya, betul. Jadi Coba banyak. gimana? Ya contohnya gini, ada merek-merek handphone. Kita ngomongin masalah handphone aja ya. Jadi handphone, aduh maaf nggak dibawa nih. HP boba saya nggak dibawa. yakin tuh. Ya kan gini, kalau kira-kira nih mohon maaf nih saya sebut merek ya. Kan Bapak pasti lebih bangga nih ya kalau misalnya handphone itu foto di toilet ya kan, bobanya ada 3 ya kan. Ya. Daripada bobanya berderet ya kan, keluarinnya keluar Cina ya kan. Harganya jatuh ya kan, begitu satu. Terus yang kedua, kenapa kalau misalnya yang mahal itu lebih pasti mengutamakan kualitas. Kita pernah tahu ada yang bukan pernah tahu, mungkin tahu ya. Ada merek-merek mobil, anggaplah kayak misal Audi, ada Mercedes-Benz, ada BMW gitu ya. Itu nggak pernah loh harganya tuh sampai misalnya harga bekasnya sampai 10-15 juta kayak produk-produk dari negara Asia misalnya yang memproduksi gitu. Soalnya kualitasnya beda. Ditutup kalau mobil Eropa tuh ya kan? Mobil Jepang bekas brak ya, mancur berantakan ya kan? Ya begitulah harga kualitas gitu. Kita nggak jual mahal murah, nggak, kualitas. Mahal itu margin tinggi mungkin seperti itu ya. Apa? Oke. Itu dari sisi brandingnya sudah mendunia. Oke. Iya kan? Oke. Nah, kalau misalkan sekarang UMKM lah katakanlah yang baru muncul, yakin kekeh dengan dia harganya mahal dan kita belum tahu itu kualitasnya seperti apa yang tadi Bapak bilang, BMW lah apa merek segala macam ya. Itu gimana? Yakin laku? Oke. Gini, kalau misalnya justru ini pertanyaan bisa balik lagi sih sama Bapak. Masa? Iya, justru iya. Mungkin itu lebih baik. Gagah aja kita cowok. Oh iya, lupa. Laki. Nah, gini. Justru kalau misalnya dibalikin gini, memangnya kalau produk baru diluncurkan dengan harga yang super rendah itu bisa meningkatkan animo, tapi untuk jangka waktu panjang pernah kebukti nggak? Oh, pernah. Contohnya? HP Xiaomi. Iya, oke. Ya kan? Coba argumen HP Xiaomi gimana coba? Nih, HP Xiaomi itu kan dia punya varian ya. Punya varian pertama kali dia keluar itu yang 1,8 dengan spek ya cukup lumayan lah di harga spek tersebut gitu ya. Terus akhirnya animonya ternyata lebih rame daripada merek si Samsung. Ya kan? Nah, setelah itu nggak lama kemudian dia keluarin lagi nih model baru dengan harga yang beda tipis dan speknya lebih hampir sama dengan si merek Samsung tadi. Oke. Nah, pasarnya bagaimana? Oh laku, jelas laku kelas. Saya pun pakai. Tapi kan gini, tapi gini. Tapi HP yang dibahas itu dulu keluar 1,8, sekarang jadi kurang lebih 2,9. Artinya dia naikin harga nih di tengah-tengah. Iya nih. dong. Nah, kalau naikin harga berarti kan dia udah nggak. Berarti dia di kubu saya dong sekarang. Dia pindah dong, berarti dia pindah aliran dong. Nah, itu sebetulnya strategi apa? Strategi supaya kita narik dulu nih, supaya banyak peminat dulu untuk kuantitinya. Oh, ternyata udah pasar udah trust banget nih sama merek ini. Nah, setelah trustnya sudah dicapai, nah kita tinggal menaikkan animo berikutnya dengan harga Iya. HPP yang Oke, kita ini analoginya berarti ya. kayak PDKT ya kan manis-manisan. Ya, begitu udah dapat ya. Oh, nggak pernah jalan-jalan sih. Oh, sekarang pacarnya di rumah mulu gitu kan? Ya, Oh, oke. kurang lebihnya begitulah. Oke, agak busuk ya. Tapi kan berhasil. Oke. Masalah berhasilnya mungkin secara persentase iya, tapi sekarang balik lagi. Pengapalan paling tinggi. Oke,
kita skip dulu masalah brandingnya ya. Masalah branding itu kalau misalnya memang bisa setara, karena Xiaomi juga tidak menghentikan proses branding itu ya. Ya, oke. Sekarang gini, pengapalan paling tinggi itu tetap ada di pasar ponsel. Kita ngomongin ponsel ya, handphone. Di flagship itu tetap yang utama. Pengapalannya ini ya, pengapalannya Apple ke seluruh dunia sama Samsung yang flagship ke seluruh dunia itu menguasai pasar itu berarti kalau di total 24 sama 21% berarti 44% loh. 44% itu adalah pangsa pasar menengah ke atas. Ya kan? Mereka nggak jual murah, Apple mana ada jual murah, kecuali Apple yang tiba-tiba dibuka Android, ya kan? Loh kok ini pakainya Play Store gitu kan? Gitu. Pernah ngalamin kan? Oh tidak. Oh tidak. jadi kayak gitu ya. Itu pangsa pasarnya yang udah 40% itu berarti ke menengah ke atas. Nah, yang ke bawahnya itu, mohon maaf, jadi kan kumpulan receh pada intinya ya, dengan margin yang tentunya berbeda jauh. Seperti itu sih. Nah, tapi tadi gini, tadi ada bahas sanggahan dari sini yang belum terjawab itu gini. Itu kan di kelas dunia gitu kan. Nah, kalau di lokal sendiri, di UMKM sendiri, memungkinkan nggak sih buat bikin marketnya tuh ngambil market premium gitu loh, bukan ngambil market yang receh? Sangat memungkinkan. Nah, sekarang gini, sepatu Eiger, mungkin ada pernah kenal lah ya. Kalau nggak kenal, ya kenalan dulu mungkin. Sepatu Eiger itu nggak ada yang dibawa gopek, kecuali pas lagi promo. Saya juga nungguin promo sebenarnya. Oke. Ketawa dong itu. Oke, jadi harganya itu bisa sampai kan itu buat outdoor ya. Jadi ada harganya tuh sampai 1 juta, 2 juta gitu. Itu padahal produksi lokal. Itu tapi kan kalau misalnya dia memang mengenal pasarnya dengan baik, nggak jadi masalah dong. Eiger malah jadi market leader untuk pasar outdoor di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, CFC asli Indonesia. Memang harganya tidak terlalu tinggi, tapi dibanding ayam goreng pinggir jalan, dia masih lebih tinggi dong dengan paket-paket yang ada gitu, masih lebih tinggi. Hoka Bento juga sama, itu produk Indonesia juga, namanya aja seperti berbau Jepang, tapi ya tetap produk Indonesia dan itu memang menjadi market leader juga untuk kategori tersebut dengan harga yang premium dong, nggak mungkin dibilang murah ya kan, seperti itu. Manggut-manggut mulu pak. Sekarang gini kan, kalau orang ngomongin jual murah, jual mahal, ngambil untung kedikitan, ngambil untung kebanyakan gitu ya. Nah sekarang gini, emang ngerasa enak gak sih kalau ngambil untung kebanyakan gitu kan? Nanti kayak kesannya kayak serakah gitu. Oke. Coba gimana? Ya, kalau premium gimana nih kan? Kalau kebanyakan nanti netizen ngomongnya serakah band itu. Ya kan modal 10.000 dijual 200.000. Gimana ininya? Biasanya begini. Jadi ada komentar-komentar miring itu pasti ada ya untuk kedua kubu tentunya saat ini ya. Jadi kalau saya itu bisa mencium bahwa itu sirik tanda tidak mampu sebenarnya ya. Jadi kalau untung marginnya besar atau untungnya besar, profitnya besar pada satu produk itu sebenarnya yang dilakukan berarti udah tepat dong, udah harganya tinggi tapi tetap laku, ya kan? Itu satu nih. Terus yang kedua, berarti apa yang saya upayakan selama ini dengan melakukan promosi, kemudian melakukan placement yang tepat, melakukan riset, tidak murah tentunya saudara sekalian, ya kan? Yang namanya riset itu selalu ada namanya pengorbanan dulu, ya kan? Kayak misalnya gini, kita mau beriklan, nggak tahu kan iklan yang mana sih yang pas? Kayak contohnya waktu itu saya ikut kelas MEA nih. Belum belajar iklan nih waktu itu kan, belajar iklan, makin enjoy nih duduknya kan ceritanya. Bukan ceritanya, emang enjoy sih. Jadi waktu itu beriklan tapi sering kali boncos. Nah, saya boncos itu sampai 15 jutaan waktu itu. Nah, ketika bergabung dengan kelas mereka ternyata begini ya, saya harus ngikutin pelajaran dengan biaya yang tidak mahal menurut saya ya, masuk kategori bapak juga lah ya, yang murah-murah. Jadi begitu masuk investasi di sini, harga kelasnya ya masih ratusan ribu dan itu selamanya. Itu buat saya sih investasi ya. Selain investasi saya yang belasan juta kemarin rugi. Jadi biaya research itulah yang harus saya cari lagi dong dari mana untuk balik modal. Iya betul, karena itu nanti biaya saya berantem sama bini ya waktu itu, salah bisnis, salah strategi, belum anak saya bayar kuliahnya jadi macet-macet gitu, kayak gitu sih. Bapak kan nggak ada spare ya, ketar-ketir, tetangga pada deket nggak atau masih tutup pintu buat bapak nih? Oke, tadi kita udah bahas dari sisi jual mahal gitu ya. Nah sekarang gini, kalau dari jual murah gitu ya kan, kalau jual mahal dibilangnya enak gak sih ngambil untung kebanyakan. Nah kalau jual murah, sekarang gini, kalau murah kan untungnya kedikitan, masalah nggak sih? Nanti dikit-dikit harus potong gaji pegawai gitu kan, dikit-dikit nanti harus pusing begini. Enggak lah, setiap usaha itu apalagi UMKM ya. Ya. Saya pun pernah ada di bisnis UMKM, Masih startup masih ada. Nah kebetulan
nggak melulu harus mahal. Nah, yang punya pangsa pasar murah atau barang-barang yang kita bikin murah itu kita bikin produksi sesuai dengan animo atau ketika lagi hype-nya apa, kita ikutin itu. Nggak bikin capek pengrajin nih. Oh enggak, karena pas waktu itu hype-nya saya ambil contoh soal kerudung, ya kan. Soal kerudung itu waktu itu ramenya lagi kerudung model apa, diikutin model apa, tapi tidak menimbulkan efek harus motong dikit-dikit motong gaji karyawan. Tapi kalau jual murah emang efeknya begitu sih, jadi follower sih. Kalau misalnya harganya mahal karena kita ada biaya research di situ yang dimasukkan ke komponen harga, kita tuh jadi market leader. Kita nggak jadi follower. Oke. Tapi harus punya modal besar. Ya itulah. Ya itu. Ya kan saya modal besar. Bapak kan kelihatan orang susah nih, bawa-bawa ini. Enggak. Bentar. Berarti maksudnya adalah gini, jual murah bisa bertahan selama ngikutin tren. Iya. Capek dong tren terus. Kalau lagi nggak ada tren gimana? Kalau lagi nggak ada tren itu kita bisa putar. Nah, putarnya salah satu contohnya nih, kita kan juga ada kerjasama sama beberapa vendor, beberapa butik yang kita bisa taruh barang di situ. Jual murah tapi jual di butik bohong banget ini. Oh, bisa banget itu bisa banget. Salah satu contohnya ada. Tapi karyawan ditekan, waduh ini benar-benar dah. Tapi kan nanti ada effortnya. Effortnya itu kita berikan apresiasi ketika semuanya itu sudah berjalan. Misal kita katakanlah sudah 3 bulan nih dari jumlah total kuantitas yang udah kita keluarkan, ternyata udah ada marginnya nih. Semisalnya tidak ada margin pun ya kita akan tetap bagikan gitu, bagikan masalahnya. Bagikan masalahnya. Enggak. Jadi bukan bagi gaji tapi bagi masalah. Nah, kalau saya itu pasti bagi duit sih, karena marginnya memang sudah ada, aman. Di cash flow saya itu aman, ya kan? Udah research dulu nih. Bentar. Lihat tren nih. Ini kenapa seolah-olah yang jual murah nggak bisa bersaing ini sama yang mahal ini? Coba ada penjelasan nggak? Case-nya itu kan balik lagi ya. Case-nya itu adalah kita apple to apple-nya gini. Coba kita apple to apple-nya dari perusahaan mahal, Pak. Perusahaannya. Harusnya Bapak perusahaan yang baru start nih. Pocongpon versi Pocongpon. Ya kan, baru mulai nih, baru mulai bisnis dengan saya yang jual murah dengan Pak Ega yang jual mahal. Nah, itu harusnya kan dilihat dulu. Terus modalnya juga misal harusnya disamain nih dengan modal yang sama dengan jual murah dan jual mahal. Saya yakin dengan jual murah ini akan lebih efektif. Karena gini ya, jual murah mungkin ngegulung modalnya lebih banyak gitu. Contoh misalnya, kalau kita cuma punya modal 500 juta, kalau dijual mahal kesannya seolah-olah 500 juta pas spend buat riset, sisanya di-spend lagi buat habis promosi. Paling cuma punya satu barang doang untuk dijual mahal. Oke, nah kalau jual murah bisa digulung. Oh, bisa dong. Kita punya banyak kuantitas. Itu kuantitas ya. Kalau misalnya memang barangnya dibutuhkan ya. Sekarang balik lagi nih, kayak sekarang produksi masker waktu itu murah ya kan. Sekarang murah banget ya kan. Dulunya mahal karena memang marginnya pengen tebel ya kan. Nah, kita bahasnya masker ya. Kita bahas masker sekarang ya. Oke. Oke, kalau masker sendiri kalau misalnya dijual murah pun ketika itu tidak ada yang butuh, percuma dijual murah. Oke. Ya kan? Sekarang masker dijual mahal. Ada yang beli nggak? Ya saya kan nggak jualan masker. Oke, saya lagi jual masker kan? Kita lagi jual masker kan? Ya enggak, itu yang jadi poin jualan saya. Itu contoh. Kalau jual yang nggak dibutuhkan, percuma, harganya murah juga. Itu intinya. Poinnya adalah seperti dibutuhkan. itu. Mencari kebutuhan. Needs-nya kalau nggak ada, percuma jual murah. Coba kita bahas lagi soal tadi masalah sendal, ya kan? Tadi kapan bahas? Sendal apa? Merek Eger kan? Iya. Saya bahas sepatu sih tadi. Sepatu Eger. Kelihatan rambut putih ini cuma dua ya. Oke. Nih dari sepatu Eger, Pak Ega bisa jual mahal. Ya. Ya kan? Tapi kita jangan lihat Egernya dulu deh. Jual sepatu dengan mahal. Oke. Ya kan, dengan harga mahal. Oke. Sedangkan saya pebisnis baru jual sepatu dengan harga murah. Oke. Jadi murah jadi tagline-nya ya. Murah jadi tagline-nya. Oke. Nah, yakin nggak dengan jual mahal itu produk barunya itu laku? Yakin. Ya, jadi menurut saya gini ya, karena ya saya bakal jual mahal dengan pede itu. Kenapa? Karena saya jual kualitas. Saya jual kualitas itu berarti ada benefit yang saya tawarin. Contohnya gini. Saya jual sepatu yang 100.000 tapi tahun depan jebol.
itu saya nggak pede. Tapi lebih pede jual yang 2 kali lipat lebih mahal, misalnya 200.000 nih. Tapi anti jebol buat 3 tahun atau 4 tahun. Benefit itu yang saya tekankan. Kalau Bapak kan murah, aduh kasihan. Murah, Aduh tapi kasihan. berkualitas. Tapi gini, Nggak bisa, nggak bisa. Bisa dong. Masalahnya gini, ketika jual murah gitu, ketika jual murah, yakin nggak kalau pembeli itu bakal loyal? Karena ketika kita menjual segala sesuatu dengan murah, selalu bakal ada orang yang jual lebih murah lagi. Nah. Gimana tuh? Nah, kita pertahankannya masalah brandingnya sekarang. Oh, murah dengan Murah branding. dengan branding sekarang mulai. Makin Jadi ada dicekik dong ada itu step SD. lagi. Oh, tidak. SD mana makin dicekik. Harus branding juga. Enggak. Oh my god. Ya. Kan bisa apa sekarang murah nih, salah satu contohnya apa, kita masalah Pakai mesin, jadi nggak pakai SBM. Wah kejam lagi. Aduh. itu efisien. Berarti pindahin ini ya perusahaannya Iya, makanya. ke daerah yang UMK-nya rendah. Kejam lagi, Bapak. Oh, elah. Aduh. Strategi itu namanya strategi, Pak. Jadi kalau gimana misalkan kita sudah punya branding nih, salah satu misal nih kayak contohnya kemarin sempat hype sendal krokodil itu ya, krok-krokan itu kan. Nah, Saya nggak main bajakan jadi nggak tahu. nah makanya Saya tuh yang mahalnya. ini saya kasih tahu. Oh iya, Bapak nggak tahu, saya kasih tahu. Iya, sampai pengen nangis saya Bapak. Ini yang bajakan begitu. Ya. Saking nggak sanggupnya. Ya, ini saya kasih tahu, Pak. Jadi Iya, nggak iya. semua itu mahal udah pasti laku. Enggak, yang murah aja. Sekarang nih kayak sendal krok-krokan kemarin nih. Itu mereka udah pernah sempat hype terus akhirnya sempat padam lagi, dan akhirnya apa yang mereka lakukan adalah meng-create sesuatu yang baru lagi. Meskipun judulnya masih sama aja sendal Sekarang gini. krok-krokan. Oke. Sekarang gini. Dan kalau tadi kan pertanyaannya apakah masih loyal apa enggak? Bakal loyal nggak kalau makin murah? Nah, pertanyaannya seperti itu kan. Terus ada kompetitor lain nih yang jual lagi lebih murah. ya. Ya jelas, mereka pasti akan balik lagi ke kita nih karena kita udah punya brand, si krok-krokan tadi. Jadi krok-krokan pun di branding ya. Di branding. Oke, jadi minimal krok KW2-nya nggak jelek-jelek amat gitu Ya, ya. nggak jelek-jelek amat. Terus gimana nih produksinya? Ya udah sementara nih, ya udah karyawan istirahat dulu dah, kita pakai mesin. Betapa kejamnya Mr. T, bukan? Uang. Berarti kan cuma 2 pegawainya kan? Gua sama si Squidward. Iya, memang kejam. Sekarang gini, kalau jual mahal gitu. Oke, ya. kalau Tadi jual kan, mahal. Kalau jual murah kan tadi yakin gak nih pembeli bakal loyal gitu Yes, kan, sedangkan di market kan selalu ada lagi yang ngebanting lagi. Iya. Nah, kalau jual mahal, nah gimana caranya mempertahankan supaya satu, pembeli itu nggak kabur, kedua, ada nggak caranya biar gini, kita udah jual mahal, kita bikin demand kayak krok, Ya. terus ternyata ditembak sama krok-krokan, Oh iya, oke. kan harus ada solusi dong, gimana caranya biar nggak ketembak terus sama krok-krokan. Trading. Agak lucu sedikit ya. Tapi gini, sebenarnya gini, kalau misalnya harga yang mahal, kalau misalnya kita lihat ke marketplace, anggaplah kita mau belanja belanja sendal ya. Belanja sendal di toko yang udah terpercaya, contohnya nih, toko sepatu yang terpercaya itu yang menjual produknya si Crocs tadi ya. Ada kan krokan? Ya, nih, carinya tapi jangan Crocs-nya dulu, tapi cari toko yang terpercaya dulu dong. Ya kan, cari misalnya kayak Sport Station misalnya, ya kan? Atau mau ke websitenya boleh Planet Sports Asia misalnya. Ketika di situ harganya tertera dengan real, kemudian dia compare sama si marketplace harganya misalnya jauh ya. Yang aslinya mungkin Crocs misalnya nih, kalau yang keluaran terbaru tuh misalnya masih antara 700 sampai 1 juta nih. Tiba-tiba ada yang ngeluarin produk kayak Bapak nih ya. Iya. Kira apa ya, murah meriah tapi ya aduh kutu air gitu kan ya. Itu sampai harganya 100 200. Oh, jelas beli punya saya itu. Enggak. Ada loyalty. Ada loyalty yang kita tanamkan kan. Tahu nggak sebutan buat yang pakai HP iPhone? Itu kan yang punya HP Contohnya enggak, saya nanya. Kan Bapak jarang baca nih, saya cuma tes aja. Tahu nggak nih? Saya mah langsung survei, langsung Apple ke fanboy tempat. ya kan? Apple fanboy. Kenapa disebut fanboy? Karena mereka apapun itu yang terjadi sama Apple, meskipun si kabelnya pendek kayak gini buat ngecas kan, selalu mereka percaya sama brandnya kan. Android, ya mohon maaf nih agak lebih ngejablay karena mereknya nggak penting Android kan gitu. Tapi kalau Apple berbeda kan, dia punya segmentasi di mana, oke, yang penting saya dapat produk terbaru dari Apple titik. Komputer harus Mac titik. Mobil Sendal, Pak, sendal. Ini kita bahas sendal lagi. itu juga sama. Yang penting saya Crocs asli. Yang penting asli. Kalau Coba, misalnya- tapi pernah nggak sih main-main ke toko-toko sendal kayak gitu? Pasti mereka ujung-ujungnya carinya ketimbang gue
beli yang 1.500.000 atau 700.000, ya udah ini ada yang 200.000, mending yang ini murah kan? Iya. Berarti kan gini. Murah. Ini menunjukkan bahwa Bapak ini tidak research. Berarti tidak memfilter pangsa pasarnya di mana? Di Riau. Di Jalan Riau Marta Dinata. Itu di mana banyak banget yang jual krok. Oke, ya kan? Enggak di tokonya atau di pinggir Di jalan? di tokonya. Saya pastikan itu second. Ada yang second, ada yang baru, ya ada. Kalau yang baru, KW. oke. Tapi kan udah bisa dibedakan dong. Barang aslinya misalnya seperti apa? Ya nih, itu balik lagi sama si pembeli. Mau beli yang KW kah atau mau beli yang ori? Kalau misalnya beli yang ori ada di situ, cuma ya ada mahal. Tapi ujung-ujungnya pembeli belinya pasti yang murah. Ya nggak? Ya. Iya. Sebenarnya nggak juga. Karena gini, kalau misalnya kita masih ngomongin Crocs ya, atau sepatu lainnya nih. Udah krok aja sih. Taunya Crocs kasihan. Mungkin yang dikenal sama orang yang jarang berbelanja ini karena budgetnya cukup minim. Oke, cuma tahu Crocs. Jadi gini, kalau misalnya Crocs sendiri kan itu memang kalau harga aslinya segitu yang udah saya sebutkan, entah Bapak ingat atau enggak, mungkin yang di Patri itu kan udah ya harga murah tuh 100-200 ribu kan, yang harga KW-nya gitu ya, sekali pakai lecet gitu kan, kasihan. Ya itu balik lagi, kalau misalnya program loyalty itu selalu ada untuk setiap perusahaan, apapun bentuknya ya, dan CSR-nya pasti jalan. Jadi CSR itu bentuk kepedulian si perusahaan sendiri buat masyarakat sekitar. Contohnya, Crocs asli tidak pernah pakai produk yang tidak ramah lingkungan, selalu mereka bisa recycle seperti itu. Nah kalau yang KW-KW-an, mohon maaf lahir batin ya, Menteri Lingkungan Hidup ini pusing kerjaannya ngurusin yang KW lagi, ya kan? Makin nambah kerjaan pemerintah Bapak, udah tenaga kerjanya dipotong, ya disiksa, kasihan banget. Udah gitu Menteri Lingkungan Hidup suruh mikir lagi, ini limbahnya kayak gimana? Kebanyakan masyarakat di kita itu dari middle to low. Ya itu yang Bapak kenal. Menghina. Itu menghina banget. Ya kan? Enggak. Sih harus beli barang-barang berbranded apa? Orang cuman dipakai di kaki terus. Tapi boleh nggak branded lokal tapi murah? Boleh. Ada nggak contohnya? Hidup nggak? Hidup. Contohnya sendal krok. Ini yang levelnya maksudnya Ardiles, ya kan? Ini boleh sebut. Boleh. Iya kan? Ada Ardiles, merek lokal tuh kan. Nike itu Pak. Bukan Ardiles. Terus yang Ai juga pakai. Nah, oh iya, itu apa? Ya kan? Bata gitu kan. Okay. Itu masih ada gitu. Ketimbang kita yang harus misal nih. Bapak realize kita realize misal nih. Bukan Bata. Bata saya tanya Bata. Bata nih ya, Bata. Harganya berapa sekarang? Saya pakai 125. Enggak mungkin. 125 itu 125. Lagi promo itu. Itu harganya sekarang udah 125. Nah, sedangkan dengan apa namanya model yang sama nih, Bapak ngomong-ngomong tahu ini nggak sih Birkenstock? Nggak tahu ya. Saya mahal tapi nggak tahu. Nah, dengan ada yang nggak Bapak siapa yang ngasih Pak? Ya meskipun pegang-pegang doang, tahu ya. Kita mah tahu. Wah ini gila, sendalnya mahal tapi sama. Kualitasnya memang ya kalau secara penglihatan, secara kualitasnya kasat mata nih, wow ini udah jelas sama. Tapi yang namanya sendal cuma dipakai 125 itu menurut saya udah cukup gitu. Ketimbang harus 2.500.000. Ya, cukup tersisa. Tapi kayaknya cukup tersisa tapi karena setiap kali mau jalan, aduh harus dilap-lap dulu. Dah ribet. Ya itu kan buat orang seperti Bapak nih. Nah, ke bawah pikirannya nih. Ini kita dapat insight nih ya. Jadi kayak kalau buat teman-teman yang jualan mahal gitu kan, mereka selalu mikirin tentang bikin tren. Bener ya? Menciptakan needs, bener nggak? Yes. Kasih kualitas, bener nggak? Betul. Nah artinya kalau gitu kan berarti kalau buat teman-teman UMKM nih nanti pengen yang jualan premium, harus ngapain aja sih kira-kira? Kalau pengen jualan premium pastikan tahu pangsa pasarnya dulu kemana. Riset berarti. Harus riset dulu, betul. Okay. Terus yang kedua dia juga harus melakukan yang namanya ini ya, tahu proses produksi dari awal sampai akhir. Jadi dia juga bisa tahu dong apa yang bisa dipangkas dan jangan sampai dipangkas mengurangi kualitas. Oke. Gitu. Terus yang harus dilakukan juga kalau misalnya mau jual produk premium, pastikan Anda juga jadi brand ambassador untuk produk yang Anda jual juga. Jangan sampai misalnya dari atas sampai bawah udah keren, Andre Lauren ya kan misalnya contohnya, atau Wong Hang misalnya.
bikin stok atau krok-krokan, aduh elah, lecet. Reputasi Anda lecet, baju Anda nggak ada artinya, dianggap KW juga gitu, ya kan? Okay. Tapi ketika kita pakai barang yang real, nih contoh, saya pakai jam real nih, misalnya Guess, harganya Bapak nggak akan tahu Pak harganya. Jadi gini, ketika saya pakai produk KW sebadan-badan, kaos misalnya sampai bawah kaos kaki itu KW semua, tapi ketika lihat jam saya real, mereka akan menganggap semuanya real, gitu. Tapi ketika pakai yang KW, terus ketahuan mereknya, ya elah, ini orang dari atas sampai bawah KW semua kayaknya gitu. Gitu. Jadi maksudnya menjadikan ambasador. Nah sekarang betul, gini, Coach. kalau misalnya nih buat teman-teman nih yang pengen jualan murah gitu ya, pengen jualan murah ya, itu kita udah debat nih. Perlu ngapain aja sih biar laku dan nggak bener-bener mati? Atau bukan mati ya, motong-motong pegawai? Apa yang harus dilakuin? Oke. Sebenarnya cuma satu sih. Niat. Ibadah aja kalau niat mah jangan bikin usaha. Ya kan? Iya. Niat dulu, yakin, tajam. Ya itu Iya, aja. Bukan nembak juga, nembak model bagus. Ya sebetulnya gini, kalau misalkan murah itu juga balik lagi kan, sebetulnya sasaran kita tuh siapa sih? Oke. Kan kalau misalkan murah itu Tadi gua pakai filter ngomongnya, ya kan? Ngomong lagi. Ini karyawannya kasihan udah ditipu-tipu. Kalian istirahat, padahal itu PHK, lu bohong banget. Saya kasih tahu ya karyawan Pak Aris, tolong lagi. Gimana? ya jadi balik lagi nih, sekarang produk yang kita jual itu, balik lagi kita tentuin dulu nih sebetulnya siapa sih sasaran kita. Kalau dari tadi kan sebetulnya yang bikin nggak match antara jual murah atau jual mahal itu lebih ke pangsa pasarnya. Mungkin kalau misalkan dari Pak Ega sendiri punya pangsa pasar sendiri yang yang dengan ekonomi misal ada di atas rata-rata. Muji nih. Iya kan. Terus kalau misalkan dari pihak saya jual murah karena memang saya sasarannya dari middle to low gitu kan. Nah, jadi kita juga sebetulnya punya pangsa pasarnya masing-masing. Terkait dengan pertanyaannya Coach Johan tadi soal harus ngapain dan bertahan. Gitu. Sebenarnya mah untuk survive-nya itu ya balik lagi dengan modal yang kita miliki untuk pangsa pasar yang kita akan jual murah, selain menekan HPP, selain kebutuhan kita untuk karyawannya banyak yang berapa, ditekan, makanya ya, sebelum semua itu ditekan, kita juga harus punya perhitungan dong, bikin HPP-nya, karyawannya kebutuhannya berapa, mencukupi dengan kuantitas yang kita butuhkan, baru kita bisa start jalan. Sebetulnya gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir ya, masing-masing buat masing-masing kubu ya. Okay. Nah, sekarang gini, pesan apa yang bakal disampaikan terakhir ke audiens? Oke. Jadi pesan terakhir yang bakal saya sampaikan sama Sobat Maya semua yang udah nonton. Jadi gini, produk mahal itu memang kesannya bakal berat buat dijual, tapi sebenarnya enggak, berat di awal aja. Untuk apa? Untuk research. Jadi memang bakal keluar modal sedikit lebih besar dari banyak produk. Ini siapa ganggu? Kita udah nggak debat ya dia. Bakal keluar nih, kelihatan gitu ya. Apa yang menjadi target market Anda? Kemudian Anda juga yang harus dilakukan itu ketika tahu target market Anda seperti apa, tahu keinginan dan kebutuhan mereka, jangan sampai mengikuti cuma keinginan aja. Kebutuhannya juga seperti apa? Misalnya model baru tapi nyaman, nggak bisa pilih salah satu, harus dua-duanya terpenuhi. Jadi penuhi ekspektasi. Terus yang ketiga, jangan lupakan ada yang namanya loyalty, itu mesti diikat juga. Jadi program loyalty itu kan dari margin yang kita punya, kita tuh leluasa buat main loh, buat kayak misalnya promosi, buat bikin loyalty program, apapun itu. Jadi kita nggak usah menggerus dan menekan, apalagi hidupnya penuh tekanan ya. Saya loh. Jadi masa setiap aspek hidup penuh tekanan kan kayaknya nggak asik. Namanya bisnis tuh harus asik. Makanya teman-teman kalau misalnya punya margin gede akan lebih enak untuk maininnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak contoh klub bola gitu ya, kalau misalnya ada budget besar kan lebih enak buat belanja pemainnya kan, dibanding harus si scoutnya itu datang ke kampung-kampung gitu untuk cari pemain yang kurang. Kasian banget gitu kan. Lebih baik seperti tim dan klub besar, berpikir besar, maka Anda pun akan mendapatkan hasil yang besar. Kan itu harapan semua pengusaha ya. Ikutin aja aliran saya. Oke, sekarang dari kubu Mr. Haris. Udah. Sebenarnya nggak realistis ya. Udah kecil ini. Karena pasti yakin nih Sobat Maya juga apalagi ya,
buat Sobat Mea yang baru banget terjun di dunia bisnis online atau bisnis apapun lah itu yang baru mulai start. Saya kan nggak tahu juga nih apakah teman-teman kalau misalkan yang punya rezekinya bagus, yang punya modalnya banyak, gede, itu bukan sebuah masalah atau bukan sebuah kendala untuk teman-teman ngejalanin apa yang tadi Pak Ega bilang. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata cuman punya modalnya tidak terlalu banyak, terus baru mau mulai tapi masih merasa takut untuk berusaha, ya udah perlu juga ada riset dulu barang apa yang mau dijual, pangsa pasarnya siapa aja, terus kebutuhan per bulannya tuh cost yang dibutuhkan berapa. Nah, teman-teman juga dari Sobat Mea harus memiliki budgeting sendiri. Jadi bukan berarti dari tadi saya bilang murah-murah itu bagus terus kita bikin KW terus jadi follower itu cara yang baik dan benar. Enggak, tapi kita harus perbaiki dulu nih sistem di awal yang dimana kita benar-benar harus punya yang namanya budgeting. Berapa HPP-nya, untuk SDM-nya kita harus keluar berapa, terus nanti harga jualnya jangan sampai bikin teman-teman jadi boncos juga. Nah, caranya gimana? Caranya simpel aja, saya mah ikut kelas Mea. Di sana banyak tutor untuk teman-teman untuk belajar gimana caranya mengefisiensikan semua kebutuhan teman-teman, baik itu dari yang modalnya paling kecil, sedang, atau yang udah punya modal banyak. Ya udah, ngapain bingung-bingung lagi, join sama kita. Oke, tadi itu adalah perdebatan antara dari sisi kiri dengan sisi kanan dengan topik yang masing-masing gitu ya. Jadi satu pemegang aliran jual murah, satu lagi pemegang aliran jual mahal. Nah, mungkin teman-teman punya kepercayaan sendiri, mungkin teman-teman punya kepikiran sendiri. Tulis komentar teman-teman tentang apakah teman-teman lebih pro kemana, lebih pro jual mahal atau lebih pro jual murah gitu ya. Nah, apapun komentarnya nanti kita bakal pilih gitu kan, komentar-komentar terbaik. Nanti kita kasih apa? Barang murah, barang mahal. Kasih mah barang mahal. Tapi nanti teman-teman tulis di komentar, dan terus gini, playlist ini kita bakal hidupin. Jadi apa yang menarik buat teman-teman tulis di komentar, dan kita bakal usahain, kita bakal bikin yang terbaik buat sesi podcast berikutnya. Sekian, see you, bye bye.